begitu hebohnya tentang pemilu curang. Itu bergema di berbagai tempat, ya, terdengar di mana-mana. Tapi memang ini ada survei dari LSI sendiri, memang 31,4% publik percaya pemilu ini curang. Ada sekitar 60,5% yang mengatakan, oh tidak, ini tidak curang. Ya. Jadi memang jauh lebih banyak yang merasa ini tidak curang. Namun ini bukan hanya fenomena Indonesia. Dalam politik yang terpolarisasi seperti ini, apalagi jika pemimpinnya masing-masing punya agitasi, itu pastilah yang kalah itu akan memunculkan satu isu curang yang akhirnya dipercayai. Nah, ini terjadi di Amerika, jadi ini juga berdatanya nih ya. Jadi Trump waktu dia kalah dalam Pilpres 2020, dan itu keras sekali mengatakan bahwa Joe Biden telah mencuri pemilu, dan dia merasa dia menang, tapi itu dicuri. Dia katakan berulang-ulang, dan akhirnya ini dipotret juga dalam survei di Amerika, dan mengatakan hingga sekarang penduduk Amerika sepertiganya masih percaya bahwa tahun 2020 itu curang. Hingga sekarang ya. Jadi isu curang ini memang demikianlah yang akan terjadi di negara seperti kita ataupun di negara Amerika sejauh pertama jika terjadi polarisasi politik yang begitu tajam. Dan kedua, pemimpin yang kalah itu mengagitasi, menggunakan influencer, itu pasti akan terbentuk sekelompok orang yang merasa pemilu itu curang. Tapi memang di kita ini sejak 2004 ya, selalu yang kalah itu mengatakan pemilu curang. Itu dari rekodnya itu ya. Selalu itu, tidak pernah tidak ada. Namun ketika itu diangkat ke tingkat pengadilan di Mahkamah Konstitusi, dan selalu juga semua tak bisa membuktikannya. Karena memang pembuktian di pengadilan itu hal yang tersendiri. Dan kita pun akan tahu juga nih, ini 20 Maret KPU akan umumkan dan pasti hasilnya adalah Prabowo Gibran menang, dibawa ke MK, dan itu akan susah sekali dibatalkan. Simpel saja. Prabowo menang itu 58%. Katakanlah ini mau diubah ya, menjadi menangnya untuk 2 putaran, berarti Prabowo harus menangnya itu jangan 50% lebih, 49% saja. Berarti dia butuh buktikan ada sekitar 9% suara Prabowo yang tidak sah. Itu artinya 9% dikali 204 juta pemilih. Sekitar 20 juta, di mana nyarinya itu? Mencari ada suara 20 juta yang curang. Kalau curang itu terbukti hanya 10 juta, pun nggak mengubah apa-apa. Tetap Prabowo menang 1 putaran. Katakanlah dari 58 merosot jadi 51, masih 1 putaran saja. Ya. Lalu ada dimunculkan isu bansos, ya, bahwa bansos inilah yang membuat Prabowo menang. Nah, ini bahwa benar ya, ini dari bansos ya. Kita kan sekarang ingin lihat agregatnya nih, ingin melihat data besar ya, bukan hanya kasus-kasus yang terjadi di satu tempat, data besarnya. Ini memang sudah ada juga datanya bahwa ada sekitar 24% publik mengatakan iya kami menerima bansos. Ya 24% ya. 74% tak menerima bansos. Dari menerima bansos, 69% mereka mendukung Prabowo. Memang ada efeknya ya. Tapi yang tak terima bansos pun, nah ini ya, yang tak terima bansos pun 54% dukung Prabowo Gibran. Jadi artinya dari data ini, walaupun nggak ada bansos, Prabowo tetap menang 1 putaran saja. Tapi angkanya tidak 58%, tapi hanya 54%. Nah, apa yang mau kita baca dari sini? Artinya efek bansos itu, the bansos effect, ya, itu 4% saja. Ya. Kalau sekarang ini Prabowo menang 58%, kalau nggak ada bansos, mungkin menangnya hanya 54%. Tapi itu tetap juga menang 1 putaran saja. Ya. Nah, masalah sekarang memang isu kecurangan itu juga jangan dianggap remeh, ya, karena kita pun juga selalu mengidealkan pemilu sebagai instrumen demokrasi, semakin lama dia harus semakin bersih. Ya. Pertama, hak angket sekarang ini hanya mengangkat kecurangan pilpres. Padahal di pileg itu tak kalah besar kecurangannya, dan itu sudah beredar. Money politik itu malah jauh lebih
jauh lebih kasar lagi ya. Jadi kecurangan itu memang harus dibongkar, tapi jangan hanya pilpres, pileg juga harus dibongkar supaya kita dapatkan lebih menyeluruh gambarannya itu. Jauh lebih bagus kecurangan pemilu ini diserahkan untuk diteliti oleh dunia kampus, dunia keilmuan ya. Bukan politik praktis, tapi dunia keilmuan, karena yang penting adalah harus ada input, harus ada masukan tentang apa yang terjadi, yang curang itu, dan harus itu berujung pada satu input perbaikan ke depannya agar tak terjadi lagi. Dan yang paling tepat untuk mengelaborasi ini bukan dunia politik praktis, tapi dunia akademis, dunia kampus ya. Jadi kecurangan yang sekarang ini begitu meluas, kita anggap ini hal yang menyedihkan, tapi juga kita bersimpati pada itu. Sekecil apapun kecurangan, ya tetap kecurangan, ya tetap harus dieksplor. Tapi dari titik ini, dari refleksi kita, pertama adalah dieksplor tidak hanya pilpresnya, tapi juga pilegnya. Jangan diserahkan kepada lembaga politik, tapi kepada lembaga akademik, kepada kampus, dan kepada lembaga-lembaga riset. Ya.